Paku Buwono X, PB10, adalah raja terakhir kerajaan Nusantara yang disegani dunia. Maka setelah itu tidak ada lagi raja yang berwibawa, kecuali Soekarno. Salam sehat sejahtera, berjumpa kembali di Gajah Kencana Nuswantara. Pada video kali ini kita akan melihat dan mengulas bersama-sama mengenai sosok Soekarno. Sebagaimana beliaunya dikenal sebagai Bapak Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia oleh dunia. Bagi kaum Yahudi dunia, Soekarno bukanlah sekedar seorang Presiden Republik Indonesia, tetapi ia adalah raja di atas raja, Kings of the Kings, dunia yang dipercaya oleh 128 raja di dunia untuk mengatur keuangan dan aset dunia agar bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Terpilihnya Soekarno sebagai Kings of the Kings, raja dari segala raja di dunia, bukan karena ujuk-ujuk, tetapi sebuah proses perkawinan silang antar kerajaan Inggris, Eropa, Rusia, Cina, Timur Tengah, dan Indonesia sendiri, bahwa proses itu telah berlangsung ratusan tahun lamanya. Program itu disebut sebagai Illuminati Breeding Program, di mana di dalam diri Soekarno mengalir darah 128 raja di dunia. Perkawinan campur atau silang ini telah dimulai sejak Kanjeng Ratu Kidul kawin dengan Raja Solo, diperkirakan tahun 1200 sampai tahun 1300. Raja di Jawa kemudian bersentuhan dengan keturunan Raja Eropa, Timur Tengah, dan keturunan Kerajaan Tiongkok pada tahun 1300 sampai tahun 1700, dan tahun 1750 baru dinyatakan breeding plan ini dianggap berhasil. Raja-raja berhasil melahirkan seorang anak yang luar biasa. Hanya Soekarno saat itu yang bisa mengatakan kepada 128 raja di dunia sebagai I represent all of you, dan para raja-raja itu mengakuinya. Proses breeding plan itu berlangsung dari 128 raja, kemudian menjadi 64 raja, dan kemudian menjadi 32 kerajaan, lalu menjadi 16 raja, dan menjadi 4 raja, dan terakhir anak raja nomor 1 di dunia telah lahir pada tahun 1900 dari seorang putri Raja Bali dengan PB10. Orang itu terkenal dengan nama di dunia, Soekarno. Sebuah proses yang amat panjang di dunia. Jadi tidak mungkin ada orang yang menyangkal darah keturunan seorang Soekarno. Dan tidak mungkin pula terah Soekarno dipalsukan oleh golongan atau orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari yang sekarang disebut sebagai harta amanah Soekarno. Tahun 1920, Soekarno mulai mendapat gelar Monetary One, M1, oleh Yahudi dunia yang menjadi konsultan keuangan dunia. Saat itu telah ada 140 negara dengan sekitar 100 bank di dunia. Ke-128 raja di dunia telah mempercayakan pengelolaan aset dan keuangan mereka kepada Soekarno. Jadi aset yang dikelola oleh Soekarno bukan hanya aset yang berasal dari kerajaan Majapahit atau yang berasal dari raja-raja Nusantara, akan tetapi aset dan keuangan yang berasal dari raja-raja dunia, termasuk kerajaan Inggris, Eropa, Rusia, Cina, dan Timur Tengah. Dan harta yang berupa aset dan keuangan itu disebut harta amanah Soekarno, karena bukan milik Soekarno, tetapi dia hanya ketitipan untuk dipergunakan untuk kemakmuran manusia di muka bumi. Dengan aset dan dana sebanyak itu, Soekarno sebagai M1 diberi tugas oleh para raja dunia untuk menjalankan The Plan of the Expert pada tahun 1928. Menghilangkan segala bentuk penjajahan di muka bumi adalah tugas pertama yang harus Soekarno lakukan. Breakdown colonialism. Tugas kedua adalah membebaskan negara-negara di dunia dari dominasi negara lain agar semua bangsa di dunia sederajat. Free the nation and create equal start. Tugas ketiga, Soekarno adalah mengontrol keuangan negara-negara yang baru merdeka. Control the new nation through debt. Tugas keempat yang diberikan kepada Soekarno adalah menyatukan dunia, unity the world. Dan terakhir, dia harus berbuat sebanyak mungkin kebaikan bagi orang di dunia, as good as possible for as many as possible. Untuk melaksanakan tugas itu, satu demi satu Soekarno lakukan, tanpa ada orang Indonesia menyangka. Untuk menyatukan dunia, ia mendirikan United Nations,
UN, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia menjadi jenderal atau ketuanya di situ, yang hingga kini belum ada penggantinya kecuali Soekarno sendiri yang menunjuk penggantinya itu. Logika itu masuk akal juga, karena selama ini yang dipilih hanya sekjen atau sekretaris jenderal saja, tidak pernah dipilih jenderal atau ketuanya. Untuk mengatur lalu lintas keuangan antar negara atau antar bank sentral di dunia, Soekarno mendirikan BIS, Bank of International Settlement, di Switzerland. Sedangkan untuk mengatur keuangan di bidang pembangunan infrastruktur di dunia dan penyaluran uang cash di dunia dari Federal Reserve, Soekarno membangun World Bank, Bank Dunia. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dunia akan uang cash, ia dirikan Federal Reserve. Bahkan dikabarkan dia sendiri yang mendesain mata uang US dollar. Bahkan untuk mengontrol penggunaan uang di dunia serta menolong negara-negara yang membutuhkan. Soekarno mendirikan International Monetary Fund, IMF. Sedangkan untuk menangani perkara hukum internasional, Soekarno mendirikan The Hague melalui konferensi Jenewa. Model-model regional pun Soekarno pikirkan, sehingga dia membentuk Uni Eropa, Eropa Union secara tersendiri. Bahkan pada saat itu rencananya dia juga akan membentuk Uni Asia dan Afrika pada tahun 2015 sampai 2020. Jadi, ada Uni Asia, Asia Union, juga ada Uni Afrika, African Union. Kami hanya mengabarkan kepada Anda bahwa ini dokumen resmi yang tidak dipublikasikan secara massal. Tetapi rencana ini merupakan aktivitas Soekarno yang tidak banyak anak bangsa Indonesia tahu. Karena Soekarno melakukannya secara tersembunyi di balik tugas dia selaku Presiden Republik Indonesia. Akan tetapi sekarang, kita anak bangsa Indonesia tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang dipercaya dunia. We'll find out how Nancy Wallace is helping herself and helping the bank to fulfill its purposes. By looking in on Frank Hamilton, we'll learn the meaning of credit. And by following along with Richard Morton, we'll see how bank credit serves the world of business. Behind the scenes, in the bookkeeping department, we'll be concerned with the bank's records of various depositors' accounts and with the bank's own balance sheet. Let's look at the balance sheet this way. When the bank started, its assets were only the cash contributed by the stockholders who organized the bank. This was balanced, on the ownership side, by the capital stock issued to the stockholders. Some of the cash assets were converted into a bank building and furnishings and special equipment. The bank was then ready to receive deposits. Here, Nancy Wallace is depositing $5 in her savings account. She probably thinks of this only as a means of helping herself, building up a reserve fund to meet future needs and emergencies by putting her money in a safe place where each deposit is insured up to a maximum of $10,000. Even so, she's helping her bank to serve her community.